Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sirok Tarawani. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi hari ini. Oke, langsung aja ya. Kita akan membahas tentang fungsi hormon dalam pembentukan telur. Lanjut. Nah, di sini ada 6 anggota, yaitu saya Dita Sirok Tarawani, terus ada Denia, ada Pina, ada David, ada Dia, sama Elsa. Nah, di sini juga ada kasus yang sudah disajikan ya. Aku bacain. Terdapatnya sifat mengeram pada ayam kampung mengakibatkan produksi telur rendah. Tinggi rendahnya sifat mengeram tergantung pada faktor genetik seperti bangsa atau strain ayam dan faktor lingkungan seperti tata laksana pemeliharaan, perkandangan, dan pencahayaan. Kejadian atau kebiasaan mengeram pada ayam kampung ditandai dengan menyerang yang terus-menerus, menjaga telurnya dan karakter clucking. Apabila ayam lokal dipelihara secara ekstensif atau semi-intensif, setelah ayam tersebut bertelur kurang lebih sebanyak 12-15 butir, biasanya dilanjutkan dengan mengerami telurnya selama 21 hari sampai telur menetas. Setelah menetas, induk ayam tetap mengerami dan menjaga anaknya serta masih terdapat karakter clucking. Lanjut aja. Nah, di sini ada 5 rumusan masalah yang nanti akan kami kembangkan. Yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas? Yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumin. Yang ketiga, hormon apa sifat mengeram? Maaf, barusan keluar sinyalnya. Lanjut aja ya. Yang keempat ada mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Yang kelima, jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai perwakilan untuk membahas rumusan masalah pertama ya, mengenai sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam. Yang jelas, pembentukan telur dalam organ reproduksi unggas sendiri itu tidak terlepas dari yang namanya hormon. Ya. Kemudian telur sendiri itu kan diproduksi di saluran reproduksi. Jadi setiap organ-organ reproduksi itu membentuk saluran yang saling berkesinambungan. Dan di sini ovarium sebagai organ primer dari ternak unggas betina, ketika dewasa itu akan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen sendiri itu menyebabkan perkembangan ovidak, peningkatan kadar kalsium darah, protein, lemak, vitamin, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam pembentukan telur. Kemudian merangsang peregangan tulang pulbis untuk mempersiapkan ayam betina dalam proses telur. Jadi ketika udah siap bertelur itu, tulang pulbis pada ayam betina itu akan lebar, lebih besar gitu. Kemudian ada hormon progesteron, yaitu dihasilkan juga oleh ovarium. Fungsinya sebagai releasing faktor hipotalamus yang menyebabkan sekresi LH dari pituitary anterior. LH sendiri berfungsi merangsang sel-sel granulosa dan sel-sel CK pada folikel yang masak untuk produksi estrogen. Ya, bisa dilanjut oleh teman saya yang selanjutnya.
Oke, yang kedua ada hormon yang berperan dalam pembentukan yok dan albumen. Hormon yang membantu pembentukan yok dan albumen adalah estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron merangsang sintesa protein, baik protein putih telur maupun protein kuning telur, sehingga secara keseluruhan berat telur secara utuh meningkat. Estrogen merangsang sintesa protein ovalbumin, ovotransferin, dan lisosim yang dihasilkan oleh kelenjar tubuler dari magnum serta akan disimpan dalam bentuk granula. Sekresi kelenjar tubular tersebut distimulasi oleh progesteron. Protein kuning telur lalu disintesis di dalam hati atas pengaruh hormon estrogen. Estrogen dihasilkan oleh folikel yang sedang berkembang. Selanjutnya dibawa oleh darah menuju hati. Asam-asam amino yang diserap dari pakan di dalam hati ayam akan dibentuk menjadi protein yang selanjutnya ditransportasi menuju ovarium dalam proses pembentukan telur. Sintesis protein telur terjadi karena konsentrasi 14 RNA dan kecepatan sintesis albumen dari granuler tubular meningkat pada saat pembentukan telur. Albumen padat yang kaya akan mucin disekresikan oleh sel goblet yang terletak pada permukaan mukosa magnum dan jumlah albumen yang disekresikan sekitar 40-50%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu hormon apa yang mengontrol sifat mengeram, mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Jadi, hormon prolaktin adalah hormon yang dihasilkan dari pituitari anterior yang berpengaruh negatif terhadap kerja hormon gonadotropin. Hormon prolaktin menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya produksi telur. Hormon prolaktin mempertahankan kebiasaan mengeram dengan adanya aksi gen reseptor prolaktin. Menurut Susanti 2015, hormon prolaktin terlibat dalam pembentukan telur, yaitu ketika proses pembuatan kerapang di dalam sel gland, sehingga konsentrasi hormon prolaktin akan meningkat selama periode produksi telur. Konsentrasi prolaktin di dalam darah meningkat ketika masa produksi telur karena hormon prolaktin diperlukan untuk pembentukan kerapang. Namun pada level hormon prolaktin yang paling tinggi akan menghambat pengeluaran gonadotropin releasing hormone atau GnRH dari hipotalamus sehingga akibatnya akan menurunkan pengeluaran hormon LH dari hipofisa dan pada akhirnya akan menghentikan produksi telur selanjutnya. Iya, untuk merumuskan masalah yang selanjutnya yaitu mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung dikarenakan pada ayam kampung itu terdapat sifat mengeram. Sifat mengeram pada ayam kampung mengakibatkan adanya gap produksi telur sehingga waktu untuk produksi telur akan terhenti dan menyebabkan rendahnya produksi telur pada ayam kampung dibandingkan dengan ayam niaga petelur. Selain itu, sistem pemeliharaan yang masih tradisional pada ayam kampung juga dapat berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas telur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rajab dan kawan-kawan tahun 2014 bahwa produksi telur ayam kampung yang dipelihara secara tradisional berkisar antara 40 sampai 45 butir per ekor per tahun karena adanya aktivitas mengeram dan mengasuh anak yang lama yakni selama 107 hari. Hal yang sejalan juga diungkapkan oleh Tabun dan kawan-kawan tahun 2010 bahwa tingkat produksi ayam lokal dapat diperbaiki melalui sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan dari sistem tradisional ke sistem pemeliharaan yang intensif dapat meningkatkan produksi telur ayam lokal dari 58 sampai 78 butir menjadi 120 sampai 151 butir per tahun. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian ada solusi agar produksi telur ayam kampung dapat meningkat. Solusinya yang pertama yaitu dilakukannya seleksi. Seleksi dilakukan untuk memilih ayam-ayam kampung yang lebih tinggi produksi telur maupun laju pertumbuhannya sehingga produktivitas telurnya dapat meningkat. Kemudian ada tata laksana perkandangan yang baik dan perbaikan teknologi budidaya. Kemudian ada ransum dengan imbangan protein dan energi metabolis, serta pengendalian penyakit. Untuk
Untuk tata laksana perkandangan yang baik dan perbaikan teknologi budidaya akan membantu mempercepat pertumbuhan ayam kampung, menekan angka kematian, meningkatkan produksi telur ayam kampung, dan akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Pengendalian penyakit yang dapat dilakukan, contohnya dengan vaksinasi, kemudian penggunaan obat-obatan, dan antibiotik. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung saja ya, saya akan membuka sesi diskusi. Silakan apabila kelompok 1 ada yang mau ditanyakan. Silakan kelompok 1. PPT-nya boleh di-share lagi nggak? Boleh, bentar. Gimana kelompok 1? Aku izin nanya ya. Silakan Mbak Nisa. Apa fungsi hormon progesteron yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumin? Dari teman-teman kelompok 2, mau langsung dijawab atau gimana? Izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Arum. Bagaimana sih cara untuk mengurangi atau menghilangkan sifat mengeram pada ayam kampung? Mungkin seperti itu Mbak Dita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Arum pertanyaannya. Dari kelompok 2, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa sama Mbak Arum? Silakan. Aku mau coba menjawab pertanyaan dari Mbak Arum ya. Bagaimana, tadi kalau nggak salah pertanyaannya bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan sifat mengeram pada ayam kampung ya Mbak. Seperti yang dijelaskan tadi kan ada menghilangkan sifat mengeram itu dapat dilakukan dengan memperbaiki mutu genetik dengan metode seleksi. Nah, selain itu juga bisa dengan selain seleksi genetik juga bisa dikurangi masa pengeraman dapat dikurangi dengan dilakukannya penetasan telur menggunakan mesin tetas buatan. Jadi setelah setelah bertelur 1 periode dan kelihatan ada tanda mulai mengeram, maka induk ayam tersebut dimandikan atau dicelupkan ke dalam air. Biasanya induk yang mengeram itu memiliki ciri bulu ayam yang mekar dan mengeluarkan bunyi bila didekati. Nah, hal tersebut tuh juga bisa untuk berfungsi ganda. Selain untuk mengurangi masa mengeram, dia juga bisa untuk membersihkan kutu dan bakteri. Saat dimandikannya itu ditambahkan obat. Terus memandikan ayam selama 3 kali sehari itu dan dikurung di tempat yang terkena cahaya matahari yang cukup itu dapat mengurangi naluri mengeram pada ayam kampung. Nah, terus cara lainnya juga dapat dilakukan dengan pemberian paracetamol 60-65 mg per kilogram berat badan ayam per hari. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Bagaimana Mbak Arum? Apakah sudah cukup atau masih kurang? Cukup Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dia. Oke. Tadi pertanyaan dari Mbak Anissa. Siapa yang mau jawab? Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa ya.
Apa fungsi hormon progesteron? Jadi hormon progesteron itu berfungsi untuk menstimulasi hipotalamus untuk mengaktifkan faktor releasing hormon agar memacu sekresi LH dari pituitari anterior. Progesteron ini bersama dengan androgen berfungsi mengatur perkembangan oviduct untuk sekresi albumin dari magnum. Yolk yang diovulasikan akan masuk ke bagian magnum. Pada bagian magnum ini terjadi sekresi albumin. Seperti itu. Kasih. Terima kasih Mbak Elsa. Gimana Mbak Nisa? Cukup? Alhamdulillah cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 1? Silakan. Apakah sudah cukup atau gimana? Cuma kalau mau pergi ya. Harus. Gimana kelompok 1? Apakah udah cukup? Cukup, Mbak Dita. Oke, alhamdulillah ya. Diskusi hari ini sudah selesai. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan atau kurang dari jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.